Jadi yang disebutkan di situ anak angkat. Jadi berilah nama anak angkat itu dengan nama bapaknya. Jadi disiapkan nama 99. Tapi harus dimulai dengan Abdul. Abdul. Artinya hamba. Apakah hambanya Ar-Rahman, apakah hamba Ar-Rahim, hambanya Al-Malik, hambanya Al-Qudus, dan sebagainya. Jadi pemberian nama seperti ini ya, bukan sebagai identitas bagi anak angkat tersebut, melainkan sebagai keahlian khusus yang dimiliki anak itu, kelebihan yang dimiliki oleh anak itu yang menjadikan dia bermanfaat bagi orang lain dan alam sekitar. Nah, jadi dia menyangkut perilaku. Jadi sama juga dengan perintah bahwa berilah nama-nama anakmu itu dengan nama-nama yang baik, karena mereka akan dipanggil di hadapan Tuhan dengan nama-nama itu. Jadi Allah sudah menitipkan baginya 99 nama, di mana kalau yang paling menonjol di antara 99 itu, itulah nama bagi si anak di hadapan Tuhan. Ya. Ya. Berarti kan disiapkan memang 99 nama. Ya, kasih nama anak kita dengan nama itu, ya. Tapi pakai Abdul, jangan nama itu yang kita tempel di pada diri kita, pada nama pada kita. Ya. Pakai Abdul, saya sebagai hamba, ya. Tapi kenyataannya sekarang yang ditempel Muhammad. Jadi asal bukan ini, asal bukan sekedar nama tempelan. Karena nama Muhammad itu adalah artinya orang yang terpuji. Sedangkan kita tahu bahwa segala puji itu hanya bagi Allah. Jadi orang yang terpuji itu pasti akan kembali kepada Allah, karena pujian hanya milik Allah. Jadi orang yang mencontoh akhlaknya Muhammad itulah yang selayaknya bagi dia diberi nama dengan nama Muhammad. Ya, gitu ya Pak Sarul ya. Ya. Satu lagi Ustaz. Siap. Sebelum saya lanjut mengetik. Siap. Saya juga lupa ayat berapa itu di surah apa. Dia bilang janganlah kamu mengatakan kepada ibumu. Ya. Yang mana itu Ustaz? Surat Al-Isra. Jadi perhatikan dulu kata ibu. Ya. Jadi ibu sekarang yang mengandung kita. Ya. Jadi kalau sebutan ibu dan bapak berarti keseluruhan daripada wadah kita. Tapi kalau hanya disebut ibu berarti yang dimaksud adalah jasad kita. Ya, sedangkan ayah akan berperan sebagai penggerak jasad. Jadi awalnya itu ibu menyuruh atau ibu memerintah, ya. Apabila dia menyuruh, memerintah, jangan dikatakan atau uf, ya. Kenapa? Karena ketika ibu ini tidak dipenuhi hak-haknya,
maka itu akan memperbesar kekuatan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Jadi ibu adalah jasad, dia harus diistirahatkan kalau capek, ya, atau tidur, ya. Dia harus diberi makan kalau kita lapar. Dia harus dicarikan obat kalau kita sakit. Ya, kalau ini dibantah, ya, kita akan merasakan itu hawa nafsu yang sangat besar ketika kita capek, kita sakit, kita lapar. Nah, di situ serangannya hawa nafsu akan besar. Jadi penuhi, jaga kesehatan. Nah, itu bagian dari menghormati ibu, ya, berbuat baik pada ibu, jaga kesehatan, beri makan yang cukup, jangan berlebihan supaya tidak sakit. Karena kalau dia menyuruh, ya harus diikuti. Itu sama perumpamannya dengan strateginya orang yang berperang melawan hawa nafsu. Berperang ini, ya, dalam perang dilarang untuk berbalik ke belakang kecuali untuk mengatur siasat atau strategi. Ya, sama seperti itu, artinya kalau kita lapar harus makan karena itu kebutuhannya jasad kita. Kalau sakit harus berobat. Kalau capek, lelah harus tidur. Nah, itu siasat supaya ketika melakukan lagi sesuatu yang baik menggunakan jasad kita, itu hawa nafsu tidak terlalu keras serangannya. Tapi coba kita lihat dalam keseharian kita. Kalau kita dalam keadaan capek kemudian melakukan suatu kebaikan, lantas tiba-tiba ada orang yang tidak menghargai apa yang kita lakukan, di situ besar sekali perlawanan hawa nafsu. Kita akan merasakan, wah, saya sudah capek melakukan ini, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, kenapa saya tidak dihargai? Nah, itu mencaplok lagi itu. Yang kita baca tadi itu di surat Al-Isra ayat 32 ke atas, 33, 34. Maka orang bukala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan dan seterusnya. Pada umumnya itu berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah menjaga kita punya ini hasil orang tua kita ini. Kalau ini jasad ini kita pergunakan untuk berbuat baik di jalan Tuhan, menyatakan asma Allah, itu kedua orang tua kita itu akan mendapat pahala itu tanpa perlu diniatkan. Jadi doa terbaik seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya adalah menjadikan jasadnya ini bermanfaat bagi orang lain, melakukan kebaikan. Karena orang tuanya mengharapkan itu. Doa terbaik, makanya selalu doa terbaik dari anak yang soleh. Harus berbuat kebaikan. Ya, jadi tidak cukup hanya dengan doa dalam bentuk ucapan. Yang menghendaki orang tua kita itu menghendaki supaya jasad kita ini bisa memberi manfaat. Dalam hal ini untuk menyatakan asma-asma Allah. Ya. Pak Ustadz, kayaknya mood, jadi suaranya tidak kedengaran. Tes, saya ulang ya. Oh iya. Mantap. Jadi itu yang bertanya lewat chatting. Kita berasal dari kedua orang tua. Jika kita berbuat baik kepada orang tua, kita akan mendapatkan pahala.
yang ingin saya tanyakan, bagaimana kehidupan kita di akhirat nanti? Apakah kita berkumpul kembali bersama kedua orang tua, saudara, anak cucu dan keluarga kita yang lainnya sebagaimana di dunia ini? Jadi coba kita sedikit berlogika, meskipun kita tidak mampu menjawab dengan benar. Kalau sekiranya saya berkumpul dengan keluarga saya, di situ ada bapak, ibu, kemudian bapak saya juga berkumpul dengan keluarganya. Akhirnya di situ juga ada nenek saya, dan nenek saya juga berkumpul juga dengan keluarganya. Dan seterusnya. Gimana sih? Rame ya, rame sekali. Jadi kembali ke pembahasan tadi di materi awal, bahwa kita akan kembali kepada Allah atau datang kepada Allah sendiri-sendiri. Sebutlah, misalnya kita berhasil melawan hawa nafsu di dunia ini, sebagaimana Allah janjikan, barang siapa yang mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi umpamanya kita masuk ke surga, ya, kemudian kita di surga itu kita hendak atau ingin atau rindu supaya dipertemukan dengan kedua orang tua kita, maka di sekeliling kita akan ada mereka ya, yang kita sayang, yang kita ya, sebutlah orang ini, mereka itu ada di sekeliling kita, nampak di hadapan kita mereka sedang bergembira, sedang ya merasakan kenikmatan, sehingga pada saat itu kita puas bahwa kita berhasil menjadikan orang tua kita bahagia. Ya. Tetapi pada dimensi yang lain, pada dimensi orang tua kita yang masuk surga, atau boleh jadi dia tidak masuk surga misalnya, dia berada di tempat lain dengan keadaan yang berbeda dengan tadi. Paham ya, di tempat kita yang masuk surga, orang tua kita kelihatannya bahagia, tetapi di tempatnya orang tua bapak kita sendiri, yang tanggung jawabnya juga dia sendiri, bisa berbeda keadaannya, dia bisa dalam keadaan yang menderita, dan kita tidak diberi pengetahuan tentang orang tua kita yang menderita itu. Yang nampak di hadapan kita adalah bahwa orang tua kita bahagia. Itu yang menjadikan kita puas. Jadi intinya adalah kita sendiri-sendiri. Apapun yang kita inginkan di surga itu, Allah datangkan, Allah izinkan, dipertemukan dengan orang-orang yang kita rindu, orang-orang yang kita suka, ada di sekeliling kita. Meskipun mereka sendiri berada di tempat yang lain dalam keadaannya masing-masing. Intinya itu adalah kita, aku sendiri. Aku sebagai kalau dalam film saya sebagai bintangnya, yang lain itu aktor pelengkap. Oke. Kemarin sempat menemukan di Al-Quran itu ada 3 golongan, di mana di surat Al-Waqiah ayat 8, 9, dan 10, yang mana artinya ayat 8 yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Ayat 9, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan ayat 10, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga, di mana dihubungkan
ke surah Al-Balad ayat 18 dan 19, di mana ayat 18 apa ini? Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Ayat 19, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Terus hubungan dari ayat 10 Al-Waqiah di Al-Mujadilah ayat 22, di mana di situ disebutkan di ayat 22, mereka tidak akan mendapat suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan itulah golongan yang beruntung. Nah, di sini ada 3 golongan, yaitu golongan kanan, kiri, dan golongan Allah atau golongan yang paling dahulu beriman. Bagaimana dengan kaitannya dengan itu, Pak Ustaz? Kan Jadi, yang kita dengar selama ini kan yang banyak golongan begitu, Ustaz. ya, Berarti apakah setelah meninggal nanti akan disaring menjadi 3 golongan seperti itu? ketiga golongan itu maksudnya adalah peluang bagi kita untuk masuk atau berada pada tempat yang mana. Ya, jadi kita tidak apa ini ya, dibagi-bagi dalam golongan-golongan, ya. Kita sendiri yang berada pada golongan mana di tempat itu. Karena kita ini sendirian, datang ke sana itu sendirian. Yang dimaksud dengan golongan kiri itu ketika kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, ya, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga kita digolongkan ke dalam keadaan seperti itu. Kita sendiri juga. Ya. Tapi kalau kita mampu mengalahkan hawa nafsu dan masuk mengikuti ruh dibandingkan hawa nafsu kita, maka kita akan masuk pada golongan kanan. Nah, itu yang disebut dengan orang yang pertama-tama beriman. Maksudnya ketika dia sudah mulai mengenal ruh atau hakikat diri. Golongan ketiga, al-muqarrabun, itulah muslim, itulah Islam. Al-muqarrabun, didekatkan. Jadi dia melewati tempat itu tanpa hisab. Karena jasadnya sempurna, tidak ada cacat, yang sering dikiaskan dengan dijemput oleh 72 bidadari. Kata 72 bidadari di situ adalah kesempurnaan jasadnya, kesempurnaan jasad kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita kembali ke akhirat nanti, seumpamanya kemudian katakanlah diperlihatkan orang-orang atau golongan-golongan seperti itu, ya, itu hanya apa ya? Saya katakan tadi, subjeknya itu atau bintangnya itu kita sendiri. Yang lain itu pelengkap. Ya, yang lain itu pelengkap. Jadi aktornya itu kita sendiri. Aktor tunggal. Jadi kita memposisikan diri kita berada pada golongan yang mana, apakah golongan yang dihisab, yaitu golongan kiri atau golongan kanan,
atau golongan yang masuk surga tanpa hisab ya dalam hidup muslim. Jadi orang yang pertama-tama beriman tadi yang dimaksud adalah ketika kita sudah mulai mengenal hakikat diri. Dalam Al-Quran dijamin bahwa orang-orang yang mengikuti Isa itu sebutannya kalau orang yang mengenal hakikat diri adalah orang yang mengikuti Isa. Orang yang sudah mengenal Isa dan mengikutinya, dia berada di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Berarti pengikut Isa itu orang beriman semuanya. Jadi itu yang disebut golongan kanan. Sedangkan yang mengikuti Muhammad ya, adalah al-muqarrabun. Dia sudah tunggal, ya, sudah menjadikan manusia itu sebagai satu diri. Dari sisi manusianya satu diri, kemudian alam lingkungan sekitarnya juga satu diri. Gitu ya. Bisa dipahami? Jadi kita tidak membayangkan bahwa sebutlah di padang mahsyar nanti para manusia berkumpul banyak sekali misalnya. Saya ingatkan bahwa di situ yang menjadi subjek itu adalah diri kita sendiri. Yang lain itu pelengkap. Yang lain itu sepertinya tidak ada. Yang ada itu hanya diri kita sendiri. Jadi seperti ditanyakan tadi melalui chatting oleh Bapak Inkati. Ketika saat itu kita mencari keluarga kita, mencari ibu bapak kita. Kalau kita datang dengan keadaan bahagia, lalu ingin berjumpa dengan kedua orang tua kita, maka di hadapan kita itu muncul mereka dalam keadaan bahagia pula. Meskipun pada keadaan yang lain, fakta yang lain, kedua orang tua kita itu lain juga tempatnya. Dia juga sebagai aktor tunggal juga. Kalau ingin dia rindukan anaknya, dia rindukan kita, maka kita akan datang di situ ya, sebagai pelengkap, bukan sebagai pelaku utama, sebagai aktor. Dipahami kira-kira itu? Diri kita sendiri yang jadi masalah, bukan pada orang tua kita, bukan orang lain, bukan siapa. Semua dicerita dalam Al-Quran itu adalah diri kita sendiri. Pentingnya itu aku dikasih Al-Quran, dikasih petunjuk Al-Quran, supaya ketika di dunia ini dia jangan salah langkah. Ya. Pentingnya itu aku yang ada dalam diri saya itu yang jadi masalah bagi kita. Orang lain itu sebagai ujian, sebagai penguji, sebagai ladang, sebagai apa ya? Bagi kita untuk melengkapi diri kita sendiri. Jadi di sekitar kita itu ada orang tua kita yang katakanlah tidak mendapat petunjuk, berarti itu sebagai lahan, sebagai ladang bagi kita untuk menyampaikan petunjuk dengan catatan bahwa tidak ada kekuatan untuk bisa merubah orang tua kita dari kafir menjadi beriman. Tidak bisa. Tetapi keberadaannya di hadapan kita itu menjadikan kita bisa mewakili Allah untuk memberi petunjuk, menjadi khalifah Allah untuk memberi petunjuk. Nah, nanti di akhirat seperti itu keadaannya. Kita itu tunggal sendirian, yang lain itu pelengkap. Masing-masing diri menjadi aktor tunggal untuk dirinya sendiri. Jadi pembicaraan seperti ini, pembicaraan gaib, tidak bisa kita seperti Anda ini tidak bisa langsung benarkan, tidak boleh ya. Ini hanya patut Anda bertanya begitu kira-kira ya, seperti itu ya. Sampai ya berdoa kepada Tuhan, ya Allah, penuhi janjimu kepada aku. Di mana Allah pernah berjanji, sanurihim ayatina minal afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyanu annahul haq. Aku akan perlihatkan kepada mereka
tanda-tanda di segenap ufuk dan juga pada diri mereka sendiri sampai jelas bagi mereka bahwa ini adalah kebenaran, ini adalah benar. Jadi bertanya tentang persoalan akhirat tidak usah terlalu jauh-jauh kan. Karena apapun yang akan saya sampaikan ini tidak boleh kita benarkan. Ya. Kebenaran itu bagi kita itu adalah setelah kita lihat sendiri, setelah Tuhan ridho dan diperlihatkan apa yang Anda inginkan itu. Gitu. Kita tetap berpegang pada Al-Quran. Jadi ketika membaca ayat tadi, seumpamanya terjadi 3 golongan yang disebutkan dalam ayat itu. Ya, jadi kita ya berpikirnya ya 3 golongan orang-orang ya orang-orang akan terbagi 3. Ya begitu baca ayat yang lain semua akan datang kepada Allah sendiri-sendiri. Wah, bagaimana maksudnya? Nah, muncul pertanyaan kan? Bagaimana maksudnya ini? Situlah janji Allah, aku akan perlihatkan nanti di tanda-tanda atau ayat-ayat. Ya. Di segenap ufuk itu sejak kita berangkat dari keadaan kita sekarang ini pada jasad sampai ufuk yang tertinggi itu Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu tempatnya di atas wilayah surga. Jadi semua diperlihatkan kalau Tuhan sudah ridho dengan apa yang kita berbuat, karena Allah juga tidak akan memperlihatkan kepada kita kalau kita juga tidak mau melihat. Lalu kemudian cara Allah memperlihatkan dengan cara diperjalankan. Allah juga tidak akan memperjalankan kita kalau kita tidak mau berjalan. Lalu Allah membuka rumus perjalanan bahwa perjalanan itu hanya di bumi. Jelajahi bumimu. Maksudnya kata bumi ini adalah jasad kita sendiri. Jadi perjalanan itu pada jasad. Kalau kita keluar dari jasad, kemudian masuk di wilayah alam semesta, sejauh-jauhnya perjalanan hanya masuk di wilayah alam jin. Tidak ada di atasnya bahwa kita akan masuk di alam malaikat, tidak ada. Kecuali kita kembali kepada kezaliman, kebodohan, ya. Lalu kita berjalan pada jasad kita sendiri. Nah, di dalam jasad sudah ada perjalanan bahwa kita akan masuk dari wilayah jasad, kemudian masuk ke wilayah jiwa yang sealam dengan alam jin, lalu dilanjutkan di wilayah ruh yang sealam dengan alam malaikat, sampai kepada beralas kembali di wilayah ketuhanan. Itu adanya pada jasad, prakteknya melalui praktek sholat. Berarti gerbang alam itu sendiri ada pada jasad ya Ustaz? Disiapkan di jasad, ya disiapkan di jasad. Kita berpikirlah bahwa ketika Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada kamu, lebih dekat daripada urat lehermu, betapa dekatnya itu artinya antara aku dengan dia ini, disitulah itu tadi alam-alam perjalanannya sebelum bertemu dengan dia. Di situ ada alam jin, di situ ada alam ruh, di situ ada alam ketuhanan. Jadi kapan saya keluar dari diri ini, saya tidak akan menemukan jalan tadi. Yang ada itu alam makro, dan alam makro terbuka hanya untuk hanya sampai pada alam jin. Jadi pentingnya saya ingatkan tentang ilmu keluar dari diri itu sebaiknya dihentikan, karena sudah dicontohkan di zamannya Sulaiman dikatakan sebagai ilmu palsu atau ilmu sihir palsu. Ya, yang asli itu kembalilah kepada dirimu, pada jasadmu. Ya, mulailah dengan keadaan zalim dan bodoh. Zalim dan bodoh, tidak ada ciptaan apapun. Baru diajarkan sholat sebagai mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Pada diri. Jadi metode kita sudah, alhamdulillah sudah lengkap, petunjuknya sudah jelas dari Al-Quran. Allah sedang memperlihatkan tanda-tanda itu kepada kita sekalian. Tinggal kita jalani. Bahasa Al-Quran, bahasa perumpamaan. Di wilayah kita sekarang, wilayah perumpamaan. Wilayah tanda, wilayah kode, wilayah simbol. Kalau dimaknai secara langsung,
itu kita tidak akan dapatkan makna yang sebenarnya, apa yang sebenarnya. Oke ya. Jadi pembahasan tadi di awal-awal tentang ayat-ayat tentang akhirat itu hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan metode pembuka hijab yang menjadikan kita tidak memahami ketika membaca Al-Quran. Jadi bukan saya secara gamblang bercerita tentang keadaan di akhirat. Siapapun yang mendengarkan ini cerita saya tentang akhirat, tolong jangan langsung dibenarkan sebelum ya Allah sendiri perlihatkan secara langsung kepada Anda sendiri. Jadi mungkin hanya sekedar motivasi bahwa janji Allah itu pasti ditepati. Yakin akan janji Allah. Kata Allah, wahai Bani Israel, penuhilah janjimu. Niscaya aku akan penuhi janjiku kepadamu. Ada, pernah baca ayat seperti itu ya? Lihat mana Ustaz? Dan itu tempatnya di mana, aku lupa juga. Ya Bani Israel, azkuru nikmatallahi. Surat Al-Baqarah ayat 40 ayat 39 coba. Oh, bukan kayak 40, 41, 42. Dimulai itu ya Bani Israel. Oh, 40 Ustaz. Ya, coba kita baca 40. Iya. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau dalam kurun tunduk. Ya. Jadi pembukanya adalah wahai Bani Israel. Kata Bani Israel, meskipun kita belum bahas di sini, nanti kita bahas pada fase nabi-nabi. Bani Israel yang maksud di situ adalah keturunannya Ibrahim, atau kalau kita maknai langsung adalah keadaan kita dalam kondisi berjasad. Keadaan kita seperti ini inilah Bani Israel. Jadi seluruh manusia di muka bumi ini adalah Bani Israel. Jadi kalau baca ke Bani Israel, jangan lari ke sana, ke Israel sana. Tidak ada gunanya itu. Kita hanya menghakimi orang-orang Israel. Padahal kita ini maksud. Kenapa lebih diutamakan dibandingkan dengan umat yang lain? Kata umat yang lain itu adalah umatnya jin dengan umatnya malaikat. Umatnya manusia dalam kondisi berjasad ini, disebut Bani Israel, dia menjalankan misi khusus dari Tuhan. Ya, namanya tugas khalifah, afalnya Tuhan, pekerjaannya Tuhan. Jin dan malaikat tidak mampu melakukan itu. Kalau pembukanya, hai manusia, Ya, hai manusia, ya kayak kita. Ingatlah nikmatku. Jadi selain aku adalah nikmat yang diberikan kepadaku. Perhatikan lagi surah 4 ayat 1. Dari diri yang satu keluar aku. Dari diri yang satu muncul pasangan. Jadi aku ini disiapkan wadah di bagian bawah itu berupa jasad. Lalu aku masuk ke dalam jasad. Jadi jasad adalah nikmat bagiku. Kita diberikan itu. Jadi jasad di situ mi harta, di situ mi jodoh, di situ ajal. Di jasad itu. Ingatlah akan nikmatku. Nah, dengan menggunakan jasad itulah perintah itu berlanjut, penuhilah janjimu kepadaku. Janji kita di hadapan Tuhan itu beralas tu apakah punya Tuhanmu, katakan betul engkau Tuhan.
penuhi itu bahwa kita sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan. Sehingga ketika menyatakan asma-asma Allah dan menggunakan jasad itu, jangan pernah katakan bahwa asma Allah itu adalah asmamu, adalah milikmu. Melanggar janji seperti itu. Nah, kalau kita melaksanakan janji itu, maka termasuklah kita orang-orang yang terpuji. Ya, bisa. Kita tahu bahwa segala puji hanya bagi Allah. Terus kenapa ada orang yang terpuji? Siapa itu orang terpuji? Muhammad dengan akhlakul karimahnya. Karena pujian itu hanya kepada Allah, maka apa yang ada pada Muhammad itu seluruhnya akan kembali kepada Allah. Nah, itulah yang diperjalankan kepada Allah. Karena pujian hanya kepada Allah, maka orang-orang yang menyandang pada dirinya sifat-sifat terpujinya Allah, maka dia akan dikembalikan kepada Allah. Diperjalankan untuk kembali kepada Allah. Jadi yang bisa melakukan Isra Mi'raj itu hanya Muhammad, garis bawah itu. Bisa. Yang bisa sampai kepada Tuhan hanya Muhammad, itu garis bawah itu. Bisa. Pernah satu masa ketika aku itu tidak dapat dikatakan sesuatu dan aku beralas kepada Tuhan mengatakan syahidna. Berarti aku pernah sampai. Padahal tadi dikatakan tidak ada yang bisa sampai kepada Allah kecuali Muhammad. Siapa itu aku? Ya, sudah. Sudah, kalau sudah paham ya nanti kalau duduk-duduk sholat pikir-pikir juga sendiri. Itu yang disebut zikir. Berzikir itu tidak selamanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak, pikir-pikir juga bagaimana kayak ini sebenarnya ini. Itu namanya zikir. Bisa? Cukup ya? Oke, cukup ya. Pikir-pikir kelanjutannya bagaimana tadi.